Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh sukacita. Saya tahu saudara sedang menanti-nantikan perkataan Tuhan yang keluar dari mulutnya. Itu akan membawa hidup saudara lewat pekerjaan rohnya yang kudus di dalam hidup saudara dan melalui saudara. Untuk saudara bisa mewujudkan kehendak, rencana agung Tuhan sepanjang masa. Lewat hidup saudara dan pada masa hidup saudara di bumi ini. Sebelum saya lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu dan minggu sebelumnya, saya ingin kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kau berfirman, Roh-Mu yang bekerja lewat firman-Mu ini menyingkapkan misteri, meterai yang menutup rahasia daripada firman-Mu ini, yakni mengenai rencana agungmu Tuhan sepanjang masa. Makasih karena pekerjaan roh melampaui daripada apa yang kami pikirkan, apa yang kami rindukan bahkan. Sehingga memberikan kepada kami kekuatan untuk kami berjalan bukan hanya berjalan kaki, tapi berlomba dalam perlombaan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Bapak terima kasih untuk masa persiapan kedatangan putra-Mu Tuhan kedua kali di dunia ini. Kami hidup di masa seperti itu. Kami hidup dalam keterhubungan dengan Kristus yang di tahta dan terhubung dengan Bapa yang ada di sorga. Oleh karena Bapa lah yang merancangkan rencana ini. Rencana agung-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan singkapkan kepada kami di minggu-minggu yang lalu. Nah, hari ini Tuhan, bawa kami terus Tuhan. Pimpin kami lewat Roh-Mu. Dari satu kebenaran kepada seluruh komplit, kepada kebenaran yang sempurna, yang komplit, yang utuh. Sehingga tidak ada lagi yang menjadi misteri. Yang tidak bisa diwujudkan oleh hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara dengan jelas. Minggu sebelumnya. Bahwa kita masuk pada tahap pertunangan. Dengan mempelai laki-laki. Antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Kita sudah melewati yang namanya dipilih atau menjadi pilihan Allah. Masa memilih itu adanya hanya Bapa. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Seorang pun bisa datang. Ulangi, tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa. Ya, kalau dia tidak ditarik oleh. Tidak datang kepada Kristus. Kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Ini sesuatu yang penting buat kita. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami bahwa saudara, dengarkan saya, telah dipilih Allah sebelum dunia ini dijadikan, sebelum saudara diwujudkan kehidupan saudara di bumi ini. Allah telah melihat semuanya itu. Saya ulangi, Allah telah mengetahui seperti itu. Jadi saudara tidak perlu ragu mempertanyakan, ini adalah karena aku memilih untuk mengikut Kristus. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku. Di dalam Yohanes 15 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku.
Tapi aku yang memilih kamu. Itu sebabnya Yesus menegaskan kepada kita. Bahwa setiap orang yang datang kepadanya. Itu adalah Bapa yang menariknya. Bapa yang memilihnya. Semuanya itu karena Bapa. Bukan karena saudara berupaya. Tapi itu adalah karena Bapa. Wah, ini sesuatu yang penting untuk saudara menjadi dasar buat hidup saudara. Sebab banyak orang mengatakan, ya pada waktu itu saya berdoa untuk menerima Kristus dalam hidup saya. Bukan karena itu. Tapi ingatlah, saudara, kalau Bapa menarik saudara. Kenapa Bapa mau menarik saudara? Karena saudara adalah pilihan Bapa. Saya ulangi, karena saudara adalah pilihan Bapa. Bukan karena saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan itu adalah respon saudara. Tapi karena Bapa telah memilih saudara. Jauh sebelumnya. Saya ulangi. Jauh sebelumnya. Sebelum dunia ini dijadikan. Bapa telah menetapkan itu. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi Bapa yang memilih saudara sebagai jodohnya. Mempelai laki-laki tersebut. Bukan karena saudara memilih. Kita akan mendapatkan penjelasan hari ini. Tahapan di mana persetujuan mempelai wanita tersebut. Karena saudara sudah dipilih, mahar telah diberikan, saudara menolak juga bisa untuk tidak mengikut Tuhan, tapi mahar sudah terjadi. Dalam ayat yang ke-44, Yohanes 6, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kenapa pada akhir zaman? Akan kubangkitkan, kata Yesus. Yesus akan membangkitkan orang-orang ini. Yang ditarik oleh Bapa. Datang kepadanya. Menjadi mempelai wanitanya Kristus. Dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Apa artinya dibangkitkan pada akhir zaman? Adalah untuk hari perkawinan. Jadi status mempelai wanita menjadi pengantin wanita. Hari ini saya akan bagikan tahapan di masa periode tahap pertunangan, yaitu tentang yang ketiga, persetujuan dari mempelai perempuan atau anak gadis. Jadi kesediaan sang gadis untuk menjadi mempelai wanita daripada Kristus. Mari kita lihat sekarang Kejadian pasal 24. Ayat 47. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Karena dia mengaku bahwa ayahnya adalah Betuel, kakeknya adalah Nahor. Neneknya adalah Milka. Semua tepat seperti apa yang diberitahukan oleh Abraham. Yang dipesankan oleh Abraham kepada Eliezer sebelum dia berangkat dari Beersheba. Dia tahu. Ini pilihan Abraham.
Ini pilihan Bapa di surga. Dia tahu itu. Kemudian ayat 48-nya. Ayat 47. Sesudah itu aku bertanya kepada anak, siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Dia berikan mahar. Tahap kedua. Dan sampai hari ini, di tanah Israel, bagi orang Yahudi, masih mereka memperlakukan seperti ini. Pilihan, lalu diberikan mahar. Anting-anting dan semuanya. Ayat 48, kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Lalu kemudian kita lihat sini. Mulai dari ayat yang ke-50. 54. Sesudah itu makan dan minumlah mereka dan ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada Tuanku. Kata mereka, perhatikan baik-baik. Bukankah Ribka telah menerima mahar? Ya, anting-anting dan semuanya. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Ini akan menjadi pembahasan kita. Lihat ayat 59. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Setelah Ribka menjawab, mau. Maukah engkau mengikuti orang ini? Mau. Siapa Eliezer? Eliezer adalah hamba-hamba Tuhan pada masa sekarang ini. Yang disebut adalah sahabat mempelai laki-laki. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 11. Mari kita lihat. Ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Telah mempertunangkan. Dia katakan telah mempertunangkan kamu. Paulus mengatakan bahwa dia adalah sahabat mempelai laki-laki yaitu Kristus yang sekarang duduk di tahta. Dia cemburu. Tapi dia tidak boleh menjadi pasangan. Mengambil otoritas daripada Kristus. Tapi justru dia punya tugas. Jadi makanya Paulus mengatakan yang aku cemburu. Inilah yang suka menggoda. Cemburu. Cemburu ilahi. Inilah yang suka menggoda. Hamba-hamba Tuhan sebagai
sahabat mempelai laki-laki. Mengapa? Karena dia ingin hamba-hamba Tuhan memenangkan banyak jiwa, memenangkan banyak orang, membawanya, memberitakan Injil, membawanya, tetapi kemudian akhirnya menguasai jemaat itu. Dia merampas pamornya Kristus adalah sang mempelai laki-laki. Dia merampas otoritas ataupun hak kepemilikan daripada mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Itu yang sering terjadi. Bukannya membawa seperti Paulus, melayani jemaat sebagai tunangannya Kristus, dan tetap memeliharanya sebagai perawan suci sampai pada hari perkawinan nanti. Oke, kita tidak akan bahas itu. Kita lihat di sini. Saudara bisa pahami sekarang. Mereka memanggil Ribka dan berkata, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Setelah saudara dipilih, saudara menjadi targetnya Allah. Akhirnya saudara mendengar bahwa Kristus telah mati menurut Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Bahwa Kristus telah mati ketika engkau masih berdosa. Yang berkata sudah selesai. Sudah terbayar. Ya, anugerahkan bahwa pengampunan itu dan penebusan itu sebagai pemberian pada hidup saudara. Tetapi persoalannya, kebiasaan orang Yahudi dalam pertunangan, Allah mengekspresikan rencana agungnya Allah ini lewat pertunangan dan perkawinan ini. Dengan Kristus telah mati ketika kita masih berdosa, baru kemudian dia bertanya pada kita, maukah kau percaya kepada Kristus? Maukah engkau mengikut Tuhan? Dan Alkitab mengatakan, apa yang dikatakan Ribka ini? Kita lihat di sini apa yang dikatakan Ribka ini. Alkitab mengatakan, dari mulut Ribka, tercetus kata, mau. Ini adalah tanpa paksaan. Yakni mulut yang mengaku. Tanpa paksaan. Allah melindungi, menghargai, menghormati kehendak bebas dalam hidup saudara. Ini tanpa paksaan. Sekarang kita akan melihat rencana agung Allah sepanjang masa ini lewat pertunangan dan perkawinan. Seperti adat istiadat orang Yahudi ini yang ditampilkan oleh Kristus pada masa dia hidup pada zamannya. Dan juga dijelaskan oleh Rasul Paulus pada masa sekarang ini. Saudara juga melewati masa seperti ini. Mari kita lihat Roma 10. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya sudah sampaikan kepada saudara minggu lalu bagaimana perumpamaan tentang Lukas 18 tersebut. Janda itu berkata, belalah aku. Belalah aku. Bagaimana kehendak Tuhan. Kehendak Bapa di sorga. Rencana Allah Bapa di sorga yang diketahui oleh Yesus. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Itu akhirnya menjadi haknya Yesus. Untuk mewujudkan rencana Allah dan kehendak Allah itu. Pada masa hidupnya. Sehingga dia mati di Golgota. Kemudian dibangkitkan oleh Roh Kudus. Lihat ini yang dimaksudkan oleh Allah. Di sini dikatakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku. Dan diselamatkan. Kita diselamatkan bukan untuk masuk surga. Terlalu picisan. Mahar yang diberikan oleh Allah. Terlalu picisan. Mahar yang diberikan oleh Eliezer kepada Ribka. Memang itu lebih mahal daripada air yang telah diberikan kepada Eliezer dan rombongannya. Dan unta-untanya. Memang itu lebih. Tetapi bukan karena itu. Setelah Eliezer bercerita tentang rencana Allah atas Abraham. Maka Ribka mau mengikut Eliezer menjadi mempelai wanita daripada Ishak. Dan akhirnya dia menjadi pengantin wanita daripada Ishak. Bukan karena seperti banyak orang dalam gereja. Allah menyelamatkan kau supaya engkau selamat adalah supaya masuk surga. Bukan karena itu. Tapi Allah menyelamatkan kau. Supaya pada masa hidupmu. Sebagai tunangannya Kristus. Pada masa hidupmu di dunia ini. Semasa nafasmu masih ada. Adalah supaya masa hidupmu ini. Rencana agungnya Allah sepanjang masa. Dan kehendak Allah yang harus terjadi di bumi ini. Salah satu adalah kehendakmu dan kerajaanmu di bumi ini. Terwujud lewat hidup saudara. Itu tujuan keselamatan. Terwujud dalam hidup saudara. Pada masa hidup saudara. Lewat hidup saudara. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mulut orang mengaku diselamatkan. Mari kita kombinasikan ini. Dengan Efesus pasal yang ke-2. Ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia. Kemampuan Allah. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berarti iman dianugerahkan kepada saudara. Itu sebagai pertanda. Jaminan. Bahwa Allah akan membuat saudara. Bukan hanya masuk surga. Tapi seluruh rencana agung Allah sepanjang masa.
Dan seluruh, saya ulangi seluruh, kehendak Dia yang harus terjadi di bumi, terwujud lewat hidup saudara. Saya ulangi, terwujud lewat hidup saudara. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sehingga kau akan membiarkan Allah bekerja sedemikian rupa di dalam dirimu. Supaya engkau juga bisa mewujudkan rencana agung Allah sepanjang masa. Dan kehendak Allah itu pada masa hidupmu. Wah, ini makin bergairah saudara kita. Saudara bisa lihat di sini. Roma 10 ayat 9-10. Kitab suci ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kenapa dia berseru ke nama? Karena dengan iman yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup, dia sudah bisa melihat bahwa rencana keselamatan itu ujungnya apa? Bukanlah masuk surga. Ujungnya apa? Sesudah itu apa? Sesudah lahir baru apa? Sudah bisa melihat dengan iman. Apa ujungnya? Rencana agung Allah sepanjang masa. Kehendak Allah, kerajaannya yang ada di surga, itu kehendak Allah. Terwujud lewat hidupnya di bumi. Di bumi ini. Jadi Kristus telah membayar mahar. Kristus diberikan pada saudara. Ketika saudara masih berdosa. Itu pengorbanan Kristus. Lalu Allah menunggu persetujuan saudara. Jadi saya bertanya lama sekali kepada Tuhan. Saya bertanya lama sekali kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau orang hanya menginginkan bahwa dia selamat masuk surga, yang penting masuk surga, tidak dihukum. Itu baik. Tapi itu bukan demikian rencana agungku yang bisa diwujudkan oleh manusia di bumi ini. Itu sebabnya Kristus mati itu adalah mahar. Pengorbanan Kristus itu adalah mahar yang mahal sekali. Dia menunggu persetujuan saya, saudara. Bukan karena ketertarikan saudara kepada surga. Dia menunggu persetujuan saudara. Bukan karena ketertarikan saudara tidak dihukum. Dia menunggu persetujuan saudara. Atas mahar yang telah diberikan itu. Seperti Ribka. Yang tidak tahu. Di mana itu Berseba? Siapa itu Abraham? Siapa itu Ishak? Dia tidak tahu bagaimana kelakuannya. Dia menunggu persetujuan itu. Berarti Allah menyelamatkan hidup saudara. Bukan karena hal-hal yang demikian. Tapi dalam iman saya sudah sampaikan kepada saudara. Saudara bisa melihat ujungnya. Tujuan akhir daripada kau diselamatkan oleh Allah. Memang betul apa yang kau katakan. Apa yang selama ini saudara pikir? Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikatakan di sini supaya setiap orang yang percaya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan whosoever. Siapapun yang percaya. Berarti Allah menunggu. Dia lakukan pengorbanan lebih dulu. Dia lakukan mahar. Dia berikan kepada saudara. Saudara termasuk dosa saudara. Dosa yang akan datang. Tapi dikatakan setiap orang yang percaya.
Siapa yang percaya? Ini ada kalimat barang siapa. Berarti dia menunggu pengakuan dari saudara. Persetujuan dari hidup saudara. Ini yang terjadi dalam pertunangan. Di masa pertunangan. Di periode pertunangan orang Yahudi. Yang Yesus memakai seperti itu. Rasul Paulus memakai semua adat istiadat pertunangan dan perkawinan orang Yahudi tersebut. Untuk menjelaskan rencana agung Allah. Sepanjang masa buat hidup saudara. Keluarlah saudara. Dari tempat picisan yang selama ini. Bukan sorga target terakhir. Allah menyelamatkan saudara. Saya ulangi. Karena Ribka lebih dulu mendengar. Bahwa ada rencana Allah lewat keturunan. Daripada Abraham ini. Yang akan mewujudkan rencana agungnya Allah. Sepanjang masa. Biasa saudara ya. Apa yang saya mau katakan pada saudara ini. Inilah. Allah menunggu persetujuan saudara. Lalu saudara mau menerima dia. Hanya karena. Supaya saudara selamat. Tidak dihukum. Masuk surga. Dikatakan Allah menyayangkan seperti itu. Makanya Allah bekerja terus. Kepada orang-orang yang berpikir demikian. Yang punya keyakinan awal seperti itu. Allah bekerja terus. Sampai saudara diyakinkan. Dan bisa melihat. Sampai saudara bisa mengetahui. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan dia menerima hak yang baru. Saya katakan hak yang baru. Dianugerahkan oleh Allah Bapa kepada dia. Apa haknya dia? Apa haknya Yesus? Bukan untuk tidak mati. Bukan untuk masuk surga. Bukan itu. Tapi hak dia adalah bagaimana keinginan ataupun rencana agung Allah sepanjang masa. Dan kehendak Bapa di surga itu. Itu dia terima sebagai hak buat dia. Kapan saja. Ketika dia berdoa, itu pasti diwujudkan oleh Allah. Karena apa? Karena berbeda. Yesus tidak berdoa menurut keinginan. Tapi Yesus berdoa menurut hak. Sehingga mau tidak mau. Allah harus mewujudkan itu. Mari kita lihat saudara. Dari penjelasan tentang Kejadian 24 ini. Saudara bisa melihat di sini. Lihat di ayat yang Mari kita lihat sama-sama. Ayat yang 53. 52. Ketika hamba Abraham itu Eliezer mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas, perak, serta pakaian kebesaran dan memberikan semuanya kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya, dan diberikannya pemberian yang indah-indah. Ini mahar. Sudah itu makan, minum, dan seterusnya. Tapi kalau engkau lihat, waktu dia bertemu pertama kali,
Eliezer berkata demikian, ayat 34. Aku ini hamba Abraham. Ya, mempromosikan, menjelaskan. Sekarang adalah suatu pewahyuan tentang Abraham. Ayat 35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba, lembu, sapi, emas, perak, budak laki-laki, perempuan, unta, dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku istri dari antara perempuan Kanan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Saudara bisa lihat di ayat 37 sampai ke ayat 38. Ribka yang mendengarkannya, Laban yang mendengarkannya, Betuel yang mendengarkannya, bisa melihat ada rencana Tuhan. Ada Abraham. Itu menjadi daya tarik mereka. Tapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku, itu mungkin perempuan ini tidak mau mengikuti. Tapi katanya kepada Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya, menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Sehingga aku akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku, dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepada mereka. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini katanya, aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Dan berhasil. Kenapa? Eliezer bersaksi. Dia berdoa kepada Tuhan Allah Tuanku Abraham. Sementara dia menjelaskan proyek dan rencana yang ada pada batinnya Abraham. Wow! Ini yang mengejutkan mereka. Sehingga akhirnya dia bertemu dengan Ribka. Orang yang tepat. Dan akhirnya kemudian lihat ayat 48. Berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku itu bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepada aku. Jika tidak, beritahukan juga kepada supaya aku tahu entah berpaling ke kanan ataupun ke kiri. Lalu kemudian saudara bisa lihat. Laban berkata di ayat 50. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat Ribka ada di depan, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Bukankah orang tua, saudara-saudara kita, sering kita bertingkah laku sama seperti kayak saudara-saudaranya ataupun keluarganya Ribka ini. Bawalah dia. Tanpa menanyakan Ribka. Lalu kemudian ayat 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah sampai ke tanah. Menyembah Tuhan. Berarti sudah ada persetujuan yang lain. Tapi yang paling penting adalah persetujuan dari Ribka sendiri. Inilah yang menjadi tradisi masa pertunangan di orang Yahudi pada masa Yesus sampai hari ini. Ayat 53. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas, perak, serta pakaian kebesaran, memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudara-saudaranya dan kepada ibunya, dan diberikannya pemberian yang indah. Sudah makan, baru ditanya. Mari kita lihat sekarang. Ayat 57. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan sendiri kepadanya. Ayat 58. Maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Barang siapa mau percaya kepada Kristus,
Barang siapa mau mengikut Kristus, tetap Allah menghargai. Hukum kerja Allah adalah yang memberikan kepada manusia, kepada makhluk ciptaannya, kehendak bebas, dan dia tidak bisa berkuasa atasnya, mengontrol kehendak bebas itu. Harus datang dari keinginan ciptaannya itu sendiri. Luar biasa saudara. Sekarang saudara mengerti. Saya ingin kita melihat ayat 61. Ayat 60. Dan mereka memberkati Ribka, katanya mereka kepada saudara kami. Moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuh. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hamba yang perempuan. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya. Maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya. Dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari unta. Katanya kepada hamba itu. Lihat, perhatikan. Kata Ribka di ayat sebelumnya yang berkata, aku mau. Katanya kepada hamba itu. Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu. Dialah tuanku. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekungnya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lapor. Bukan lapor kepada Abraham. Lapor kepada Ishak. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya. Dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya. Dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya. Ishak mencintainya. Bukankah Yesus mengatakan dalam Yohanes 13 ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada kesudahannya. Ayat ini memberikan kekuatan kepada saudara. Bukan saudara yang lebih dulu mengasihi Allah. Tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi saudara. Dan ketika saudara menjawab kata mau mengikut dia, maka dia tetap akan mengasihi engkau sampai pada kesudahannya. Sering yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah hal ini. Kalau maukah engkau mengikut Kristus? Sering jadi pertanyaan adalah kita berpikir risikonya, konsekuensinya. Mari saya ajak saudara bisa melihat Lukas pasal 9, satu ayat tentang hal mengikut Tuhan. Ayat Lukas pasal 9 ayat 57. Lihat. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkata seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang. Dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Saudara bisa pahami apa yang dimaksud ini. Yesus tahu. Saya ulangi, Yesus tahu. Orang ini mengikut dia dengan motivasi yang lain. Makanya dia ingin membereskan motivasi itu. Katakan demikian, dia beritahukan risiko, konsekuensi dalam mengikut dia. Walaupun dia mau mengikut Tuhan. Keluar dari mulutnya. Lalu kemudian ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain. Tawar. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saya pernah bagikan kebenaran firman Tuhan ini. Ayahnya tidak mati pada masa itu. Pada waktu Yesus berkata, ikutlah aku. Yesus telah melihat bahwa orang itu telah siap. Tapi tiba-tiba orang ini, mungkin peristiwanya adalah 50 tahun yang lalu ayahnya meninggal. 50 tahun yang lalu ayahnya meninggal. Telah dikubur. Sekarang mau direncanakan buat tulang-tulangnya itu. Mau dimasukin. Mau dilakukan suatu perayaan, suatu upacara. Untuk dimasukkan ke dalam gua yang mereka beli, yang mereka miliki. Gua yang mahal. Milik orang kaya. Mereka ingin melakukan ini. Yang disebut dengan ossuari. Saya katakan, ossuari. Penguburan tulang-tulangnya. Yesus berkata, biar orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kau enggak punya skill tentang ossuari. Ada orang-orang yang mampu memiliki bisnis itu. Kemudian yang berikutnya lagi. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Sorry saudara. Ayat 59 dan 60. Tentang ossuari ini. Itu berbicara tentang timing. Orang yang masih mengulur waktu. Yang mau mengikut Tuhan. Yang mau merespon ajakan Tuhan. Tapi dia bisa kehilangan timing. Kenapa? Kerajaan Allah tidak tunggu sampai masalahmu beres. Tidak tunggu sampai segala sesuatu tepat pada waktunya menurut ukuran. Ayat 61. Seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata setiap orang. Dikatakan setiap orang. Yang siap untuk membajak. Tapi menoleh ke belakang. Tidak layak. Orang yang kedua tadi. Beritakanlah kerajaan Allah di mana. Ini tidak layak. Hanya untuk pamitan. Dahulu dengan keluarganya. Tidak layak. Saya ulangi sekali lagi. Tidak layak. Untuk kerajaan Allah. Untuk pemberitaan kerajaan Allah. Saudara harus bisa lihat. Mana yang lebih kuat panggilan dalam hidup saudara. Panggilan Tuhan. Atau panggilan keluargamu. Saudara lihat di sini persoalan orang. Karena mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan. Hanya karena mau sorga. Yesus tahu orang-orang seperti ini. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena engkau diselamatkan. Supaya engkau menerima satu hak yang baru. Yaitu rencana agung Allah sepanjang masa. Dan kehendak Allah terjadi di bumi ini. Itu terwujud lewat hidup saudara.
terwujud lewat hidup saudara. Tapi lihat saudaraku, banyak orang gagal di titik ini. Saya ulangi, gagal di titik ini. Mereka tahu, mengikut Tuhan itu penuh dengan konsekuensi. Kalau engkau mengikut Tuhan hanya karena mau surga, saya yakin engkau akan bertahan di gereja. Tapi engkau tidak pernah tahu, kau bukan tunangannya Kristus. Mari saja kita melihat sekarang Matius pasal yang ke-19. Lihat, ini bertentangan dengan Lukas 9. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kenapa ke-12 suku? Yang tahu hukum, tapi tidak bisa hidup di dalamnya. Berarti engkau lebih tinggi. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah ketika saudara percaya selalu diajarkan bahwa ketika engkau percaya engkau menerima hidup yang kekal? Tetapi di sini yang dimaksud hidup yang kekal adalah hidup yang kekal untuk memerintah. Di sini berbicara tentang 12 tata adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Kau akan menerima 100 kali lipat. 100 kali lipat. 100 itu adalah angkanya Tuhan. Angka Tuhan buat manusia. Ini tujuan Allah. Maka dia minta persetujuan saudara untuk mengikut dia, bukan untuk ke surga. Bukan karena tidak dihukum. Wah. Memang benar. Orang Kristen tidak boleh dipaksa. Kita harus rela sendiri untuk mengikut Tuhan. Makanya saudara memberitakan Injil. Tidak boleh memaksa. Biarkan. Karena Injil yang sekarang kau beritakan. Bukanlah Injil. Saya ulangi. Bukanlah Injil. Untuk membawa mereka. Memberitakan kepada mereka. Masuk surga. Untuk memberitakan kepada mereka. Tidak akan dihukum. Bukan. Dan saudara merasa yang telah menginjili orang-orang seperti punya bintang jasa di sorga. Tidak demikian. Saudara harus bisa melihat. Kadang-kadang orang memberitakan ini juga menakut-nakuti orang yang mendengarkannya. Selalu engkau harus ingat. Apa yang Yesus katakan. Ingat ucapannya Yesus. Barang siapa mau mengikut aku. Siapa yang mau mengikut aku? Tanpa paksaan. Biarkanlah roh Tuhan. Firman yang dia dengar. Itu bekerja. Sehingga dia mengambil keputusan. Untuk mengikut Tuhan. Bukan karena surga. Bukan karena. Bukan karena. Takut dihukum. Saudara harus paham tentang apa yang saya katakan ini. Masa pertunangan itu
persetujuan mempelai wanita. Wanita tersebut yang akhirnya menjadi person, dia berkata sama seperti Ribka berkata, aku mau mengikuti. Bukan karena Ribka berpikir dia akan jadi orang kaya. Hidup senang. Tapi dilihat rencana Tuhan. Bukankah kemudian kau tahu kisah mereka? Ribka memiliki 2 anak pada masa tuanya juga. Ribka padanya 2 anak. Esau dan Yakub. Ribka kesal dengan Esau. Ishak mencintai Esau. Kenapa? Karena masalah makanan. Ishak mencintai Esau karena Esau adalah anak sulung. Karena dia tahu rencana Allah selalu menggunakan anak sulung. Untuk seterusnya sampai pada Kristus. Kristus terwujud. Tapi tidak demikian dengan Ribka. Ribka punya fondasi. Saya ulangi. Ribka punya fondasi spiritual dan profetik yang dia bisa melihat jauh ke depan. Bahwa yang dia dengar dari Eliezer. Dan mungkin Ishak juga bercerita. Dan mungkin juga mertuanya yaitu Abraham juga bercerita. Setelah dia menjadi istrinya Ishak. Bahwa ada rencana Allah. Di mana kesulungan itu yang merupakan milik Allah. Tapi Ribka tidak pernah melihat bahwa Esau itu adalah anak sulung. Dengan tingkah laku-lakunya seperti itu. Inilah yang diyakini oleh Ribka. Saudara bisa lihat. Mereka menuai di kemudian hari. Bahkan dikatakan di sini. Kalau kau baca di Kejadian 27. Kejadian 27. Ribka kesal. Karena Esau berupaya melewati hidupnya sementara dia memiliki kesulungan. Berupaya memiliki dalam lewat hidupnya untuk mengacaukan rencana Allah, mensabotase rencana Allah lewat hidupnya. Sebabnya dia berpesan kepada Yakub. Dia katakan, dia bilang kalau Yakub sama seperti Esau ini sekarang, maka lebih baik aku mati. Kejadian 27 ayat 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Dan itu istrinya orang Kanan, istrinya siapa? Esau. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Maka terbukalah matanya Ishak. Betul. Dia memanggil Yakub. Kemudian Ishak memanggil Yakub serta memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanan. Bersiaplah. Pergilah kepada Nara. Jalankan rencana agung Allah ini. Wujudkan lewat hidupmu. Dan menjadi pendorong buat Yakub adalah mamanya sendiri. Itu Ribka. Ini memberikan gambaran jelas buat
hidup saudara dan saya. Bahwa persetujuan itu seorang mempelai wanita, seorang wanita untuk menjadi mempelai perempuan, keluar dari mulut saudara, keluar pengakuan saudara, sama seperti Roma pasal yang ke-10 itu tadi. Jika mulut mengaku, dia adalah Tuhan, saudara mau mengikut dia, saudara akan diselamatkan. Bukan diselamatkan, ditempatkan di surga. Bukan. Tapi saudara dimasukkan kepada rencana agung sepanjang masa. Allah akan mewujudkan rencana agung sepanjang masa dan saudara merupakan bagian daripada perwujudan itu di bumi. Dan kehendaknya di bumi ini, tentang kerajaannya di bumi ini. Pada masa hidup saudara. Saudara bisa lihat. Yesus ketika mengutus murid-muridnya. Ulangi. Yesus ketika mengutus murid-muridnya. Pergi memberitakan Injil. Dia bilang, kalau kamu masuk ke dalam suatu kota, ya berikan salam. Tapi ketika engkau memberitakan Injil di sana, memberikan damai Tuhan di sana, tapi engkau ditolak, dia bilang, ya sudah, itu pilihan mereka. Kebaskan debu kakimu. Karena mereka tidak mau menerima Injil. Bukankah orang-orang seperti ini juga yang menolak Injil? Allah telah membayar mahal. Kristus telah mati untuk mereka juga. Jadi Allah menyelamatkan mereka supaya dimasukkan menjadi tunangannya Kristus. Bukan supaya untuk masuk surga, saudara. Itu hal yang sangat salah sekali. Minggu depan saya akan beritahukan pada saudara. Setelah wanita ini, setelah saudara memberikan persetujuan, di tahap pertunangan ini, di masa persiapan kedatangan Tuhan ini, ada namanya langkah yang keempat, yang adat istiadat orang Yahudi selalu lakukan, yaitu yang disebut dengan surat kontrak pernikahan adat Yahudi. Surat pernikahan, surat kontrak pernikahan adat Yahudi. Saudara juga memiliki itu. Kalau saudara adalah tunangan Kristus karena dia sekarang sudah pergi, tapi sudah ada kontrak perjanjian itu. Mengapa? Surat kontrak perjanjian itu setelah saudara mau mengikut Tuhan. Memutuskan dengan mulut saudara. Jadi, keputusan saudara harus sama seperti Ribka memutuskan. Bukan karena anting-anting. Bukan karena emas. Bukan karena kambing domba. Bukan karena hidup enak di surga. Bukan karena itu. Karena rencana Allah bisa diwujudkan kepada aku. Lewat hidupku. Pada masa hidupku. Satu istilah yang selalu dikatakan oleh hamba Tuhan Dr. Tunda Bakare. In our lifetime. Masa hidup kita. Itu bukan mimpi. Mengapa bukan mimpi? Karena Yesus menceritakan semuanya ini. Karena Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes,
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya. Para rasul ini, hamba-hamba Tuhan ini, menceritakan semuanya seperti prosesi daripada periode pertunangan sampai kepada masa pernikahan anak domba ataupun pernikahan di adat istiadat orang Yahudi. Seperti itu. Itu yang membuat mereka teguh. Karena bahasa Yesus sangat jelas sekali. Mereka tidak pernah berpikir bahwa yang dikatakan selamat itu adalah masuk surga. Mereka berpikir bahwa yang dimaksudkan dengan selamat itu adalah engkau bisa selamat, berhasil seperti Ribka. Karena Ribka tidak bisa mengutak-ngatik lagi Esau anak sulung. Tapi bagaimana kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan singkapkan kepada kita. Dengan jelas. Bahwa persetujuan saudara. Itu bukan hanya terima Yesus masuk surga. Tapi saudara mau. Berkata ya Tuhan. Aku mengikut Engkau. Ingin satu ayat. Katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Yesus mengatakan demikian di ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, melayani Tuhan, ya harus mengikut aku. Ya harus. Mana yang lebih dulu? Menjadi pelayan atau mengikut dia? Tentu ayat ini berkata mengikut dia. Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Saudara kaget mendengarkan kata ini. Kata ini cocoknya jadi apa? Di mana? Dalam suasana apa? Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Saya mau cerita sedikit sebelum kita berdoa. Yesus diserang tentang surat cerai karena perzinahan. Yesus diserang oleh orang Yahudi. Kita nggak usah buka Alkitabnya. Kemudian Yesus menjelaskan. Musa mengizinkan untuk membuat surat cerai karena kekerasan hatimu. Jadi Allah hanya mengizinkan perceraian itu karena semata-mata karena zina. Jadi rupanya di orang Israel, di orang Yahudi, mereka menceraikan istrinya bukan hanya karena zina. Tapi karena istri mereka tidak melayani suaminya sebagaimana yang diharapkan oleh suaminya. Mari kita lihat. Saudara, mari kita lihat sama-sama. Di dalam 1 Petrus. 1 Petrus. Kita lihat saudara, saya akan coba cari
1 Petrus 3. Ayat 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Oh, mari kita lihat dulu. Ayat yang ke-3. Ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, dan supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan-perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ini orang-orang yang disebut dengan sekarang cewek matre. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ribka tunduk kepada suami, ya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Berarti siapa yang melayani? Sarah melayani Abraham. Dari Yohanes 12 ayat 26. Saudara disiapkan di bumi ini sebagai pengikut Tuhan, tunangannya Kristus, untuk siap bisa melayani dia ketika engkau nanti disatukan sebagai suami istri. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ajan. Kamu anak-anaknya? Ikutin adat istiadatnya Abraham. Ikutin adat istiadatnya orang Yahudi ini. Saudara sekarang bisa memahami dengan benar. Jadi barang siapa melayani aku, 12. Ya harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku yang melayani aku tadi akan berada. Bukankah ini hanya bisa terjadi? Tidak mungkin seorang pelayan, dia tidur di samping tuannya. Oh, tidak mungkin. Ini berbicara tentang adalah suami dan istri. Di situ pun pelayanku akan berada. Saudara siap selalu untuk Tuhan. Wah, inilah yang Allah inginkan. Persetujuan saudara. Saya katakan lagi, persetujuan saudara. Berarti memasukkan saudara ke dalam rencana agungnya Allah sepanjang masa. Apa misi Yesus yang belum selesai? Saudara siap untuk menjadi kehidupan, untuk menjadi media di mana Allah akan mewujudkan rencana agungnya itu lewat hidup saudara pada masa hidup saudara. Kita sudah sampai pada langkah yang ketiga ini. Mahar sudah, saudara pilihan Allah. Mahar sudah dibayar. Saudara sudah ditanya persetujuanmu. Jadi ketika engkau bertobat dan mengikut Tuhan. Bertobat untuk menjadi pengikut Tuhan. Berarti bukan hanya karena engkau ingin masuk surga. Bukan hanya karena engkau takut hukuman. Tapi karena engkau tahu rencana Allah itu sudah jelas. Rencana agung Allah itu sudah jelas bagi hidupmu. Dan kau melihat ketika aku mengikut Kristus, maka itu akan terwujud pada masa hidupku di dunia ini. Amin. Terima kasih untuk penyingkapan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah
yakni pewahyuan, pengertian, dan hikmat untuk mewujudkannya. Kami bersyukur Tuhan. Karena Kau mengubah cara pandang mereka semua ini. Mereka menyadari sekarang bahwa mereka mengikut Engkau, menjadi percaya. Menerima Tuhan lahir baru. Bukan karena untuk masuk surga. Tetapi bukan karena untuk juga tidak dihukum. Tetapi supaya rencana agung-Mu Tuhan. Lewat kesatuan antara hidup mereka dengan Kristus yang duduk di tahta. Itu terwujud. Dan kehendak-Mu juga Bapa terwujud. Kerajaan-Mu juga Bapa terwujud. Di bumi ini. Lewat hidup mereka. Pada masa mereka hidup di dunia ini. Sehingga mereka Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. Ini menjadi doa kita. Sehingga hidup-Mu tidak sia-sia. Hidup-Mu berarti bagi Bapa, bagi Kristus yang duduk di tahta. Hidup-Mu berarti karena Engkau adalah perwujudan daripada rencana agung Allah sepanjang masa. Seperti yang dialami oleh Ribka. Bagaimana dia menjadi perwujudan daripada rencana agung untuk melahirkan dan mewujudkan Kristus di dalam perjanjian baru. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu untuk firman dan kebenaran ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.